Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alam barzah atau alam kubur adalah awal permulaan daripada tempat tinggal kehidupan akhirat dan akhir daripada kehidupan dunia yang fana ini. Karena alam barzah atau alam kubur ini adalah sebuah alam yang di situ juga ada kehidupan, maka salah total manakala kita sebagai umat manusia beranggapan bahwasannya di alam kubur itu tidak ada kehidupan, di alam barzah tidak ada kehidupan. Bahkan ia meyakini bahwa setelah meninggal dunia, setelah orang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selesai sudah semua urusan. Jika kita mempercayai itu, segeralah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan di alam kubur itu nyata. Kenikmatan alam kubur itu hak. Pedih, sedih, menderita, tangisan, jeritan histeris di alam kubur pun itu juga nyata, hak keberadaannya. Namun demikian, kita sebagai umat manusia yang hidup di muka bumi ini tidak mengetahuinya, karena memang itu sebagai ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya untuk senantiasa mendekatkan diri beribadah kepada Allah dan juga memperbanyak amalan-amalan kebaikan yang lainnya untuk bekal menghadapi kematian itu sendiri, hidup di alam barzah nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai tanda bukti bahwasannya alam kubur itu ada, kehidupan di alam barzah itu nyata, yaitu mengetahuinya penduduk kubur, mengetahuinya orang-orang yang sudah meninggal dunia terhadap kehidupan kita yang ada di muka bumi ini. Orang-orang yang di alam barzah yang telah wafat dulu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka semuanya mengetahui hal ihwal, keadaan kehidupan kita yang ada di muka bumi ini, terutama kepada sanak famili dan juga keluarganya. Mereka mengetahui kita yang ada di muka bumi, tetapi kita tidak bisa mengetahui mereka yang ada di alam barzah. Sehingga dalam suatu ketika, junjungan kita Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk senantiasa mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah wafat, untuk senantiasa berdoa ketika kita melewati sebuah kuburan, untuk senantiasa mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Contohnya seperti itu. Dan ahli kubur pun bisa menjawab salam kita, bahkan bisa mendengarkan gesekan suara sendal atau sepatu kita. Di samping bisa menjawab salam kita, mereka mengetahui, mengenalinya siapa-siapa orang yang masih hidup di muka bumi yang sedang melewati atau sedang menziarahinya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini junjungan kita Rasulullah SAW bersabda perihal tentang ungkapan penduduk kubur kepada umat manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Ungkapan apakah, untaian kata apakah yang diungkapkan oleh ahli kubur kepada kita semua yang masih hidup di muka bumi ini? Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin marra bi qabrin mimma qabiril muslimina illa qala lahu ahlul kuburi ya ghafilu law alimta ma na'lam ladaba lahmuka ala jasadika wa dammuka ala badanika. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, ma min muslimin, tidaklah ada dari seorang muslim, marro yang melewati, biqobrin dengan satu kuburan, min maqabiril muslimina dari beberapa kuburan orang-orang Islam, illa qala kecuali berkata lahu kepada seseorang tersebut. Siapa yang berkata? Ahlul kuburi, penduduk kubur. Berkatanya begini, ya ghafilu, wahai orang yang lalai, lau alimta, seandainya kamu tahu, ma terhadap azab atau siksa, na'lamu yang aku ketahui, lazaba sungguh akan hancur, apa lahmuka daging tubuhmu, ala jasadika yang ada pada jasadmu, wadammuka dan hancur juga darahmu, ala badanika yang ada pada badanmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis tersebut junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan kepada kita tentang akan masih hidupnya penduduk kubur. Bahkan beliau Rasulullah SAW memberikan penjelasan, tidaklah ada dari salah satu seorang muslim yang melewati kuburan dari beberapa kuburan orang muslim, kecuali di situ ahli kubur yang ada di alam barzah tadi mengucapkan sebuah untaian kata. Apa kata-katanya? Ya ghafilu, wahai orang yang lalai dari taat kepada Allah, seandainya kamu tahu azab atau siksa yang aku ketahui di alam kubur ini, maka sungguh daging-dagingmu akan hancur, darah-darahmu akan hancur, rontok semuanya dari jasad tubuhmu. Hadis ini begitu simpel, singkat, tetapi penuh makna yang padat. Betapa dahsyatnya siksa kubur. Baginda Nabi tidak menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Beliau hanya memberikan tahu bahwa ahli kubur itu masih hidup, dan mereka mengatakan sebagaimana yang Al-Fakir barusan jelaskan.
Seperti apakah siksa kubur itu? Seperti apakah gemuruhnya alam barzah itu? Kita yang masih hidup tidak pernah tahu secara kasat mata atau pandangan mata. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini betul akan azab ataupun nikmat yang ada di alam kubur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita sering-sering mengingat kematian, agar supaya kita tidak menjadi orang yang lalai, terkesima dengan kehidupan dan kemewahan dunia yang fana ini, hingga kita lupa akan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi di akhirat nanti yang diawali dengan sebuah kematian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah jikalau kita sering-sering mengingat kematian, hati kita akan lembut. Insya Allah jikalau kita sering-sering bertafakur akan kehidupan di alam barzah, akan kehidupan di alam kubur yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi manfaatnya materi atau harta, ya, selain amal-amal baik yang kita bawa semasa hidup di muka bumi ini. Dengan kita mengingat itu semuanya, insya Allah sedikit demi sedikit hati kita akan lembut, hati kita akan zuhud, tidak terlalu cinta terhadap dunia ini. Dunia boleh kita miliki, cukup di genggaman tangan saja, sebagai bekal untuk alam akhirat dan tidak dimasukkan ke dalam hati. Sebab salah satu hal yang membuat kita lalai terhadap taat kepada Allah, lalai untuk mengingat kematian, adalah salah satunya begitu cinta terhadap dunia yang fana ini, hingga orang tersebut lupa akan kehidupan di akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semuanya, hingga kita nanti kelak diwafatkan dengan keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.